Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauza, NIM 18031110069. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kebijakan sistem kelembagaan pengolahan irigasi kasus Provinsi Banten. Pendahuluan, ketersediaan sumber daya air dan lahan pertanian potensial semakin langka dan terbatas. Dalam kondisi sumber daya air terbatas, sementara kebutuhan air untuk berbagai kepentingan terus meningkat, menyebabkan permintaan terhadap air semakin kompetitif. Ketersediaan sumber daya air yang semakin terbatas dan kompetitif tidak hanya akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi dalam pemicu konflik baik antar sektor ekonomi maupun antar pengguna dalam suatu sektor. Perkembangan kebijakan pengolahan irigasi pemerintah dari segi dana untuk menangani kegiatan operasi dan pemeliharaan atau OP irigasi, maka pemerintah merencanakan kebijakan iuran pengolahan air atau IPAIR sepenuhnya dikelola oleh P3A. Tujuan IPAIR adalah untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh atas biaya OP dari sistem jaringan irigasi. Hal ini merupakan tantangan dan peluang bagi P3A dalam memperluas kegiatan usaha ekonominya yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kebijakan ini dituangkan dalam Impres Nomor 3/1999 tentang pembaruan kebijakan pengolahan air atau PKPI yang memuat 5 isi pokok, yaitu revidensi tugas dan tanggung jawab lembaga pengolah irigasi. 2. Pemberdayaan P3A. 3. Penyerahan pengolahan irigasi atau PPI kepada P3A. Yang keempat, pembiayaan OP jaringan irigasi melalui IPAIR. Dan yang kelima, keberlanjutan sistem irigasi. Prinsip utama dalam penyerahan kewenangan pengolahan irigasi adalah menempatkan masyarakat atau petani sebagai pengambilan keputusan dalam pengolahan irigasi. Partisipasi dan respon petani di beberapa lokasi seperti di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan beberapa lokasi di Kabupaten Pandeglang sebenarnya belum ada organisasi atau kelembagaan P3A Mitra Jai secara formal yang mengelola air dan jaringan irigasi. Walaupun secara formal belum ada, namun dalam prakteknya kelembagaan P3 Mitra Jai informal sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan seringkali dilakukan gotong royong untuk memperbaiki saluran irigasi, khususnya dari saluran tersier sampai kuarter, yang memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani pemakai air. Kelemahan dari kelembagaan informal tidak adanya aturan dana sanksi bagi anggota yang melanggar. 2. Tidak ada jumlah anggota secara pasti. 3. Serta tidak adanya kewajiban yang mengikat seperti membayar iuran air. Melalui penggabungan P3A berdasarkan hamparan hidrologis atau saluran sekunder diikuti dengan kewenangan yang memperluas akan menunjang peningkatan efisiensi kinerja P3A. Hal ini akan dicirikan dengan kurangnya unsur birokratis. B. Komunikasi dan koordinasi relatif cepat dan lancar. C. Pihak-pihak yang berkepentingan terinspirasi dalam kepengurusan organisasi gabungan P3A. Yang keempat, pengolahan dana IPAIR akan lebih transparan dan demokratis. Pustaka. Berdasarkan presentasi yang saya ambil, yaitu pustaka dari Rahman, B. 2009 tentang kebijakan sistem kelembagaan pengolahan irigasi kasus Provinsi Banten. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.